Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Manaqib, ya, tentang keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih bab kelima, yaitu bab judulnya judulnya sabda Nabi, yang potongan kutipan sabda Nabi SAW. Andai aku dibolehkan untuk menjadikan seseorang menjadi yang paling aku cintai. Nah, judulnya demikian, ya, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud itu adalah Abu Bakar As-Siddiqnya radhiyallahu an. Nah, di dalam bab tersebut hadisnya sangat banyaknya, ada 23. Yang terakhir kemarin nomor 12, ya, hadis ke-12, yang ke-11. Ya, yang garis besarnya hadis yang kemarin ya menunjukkan contoh orang lah, gitulah ya, contoh orang yang oleh Rasulullah SAW disebutkan akan ada gitu ya, akan ada orang yang bisa pantas masuk surga melalui seluruh pintu surga. Nah, di mana sebelumnya ya Rasulullah menyabdakan yang disebut ahli sholat akan dipanggil atau masuknya ke dalam surga melalui pintu sholat namanya. Ahli sodako akan dipanggil oleh penjaganya gitu ya, dan masuk ke surga melalui pintu sodako. Nah, Rasulullah SAW menyabdakan akan ada orang yang pantasnya bisa masuk dari pintu manapun, bahkan penjaga semua pintu itu berebut, semuanya mau panggil gitunya, berebut untuk agar orang itu gitu ya masuk ke dalam pintu yang dijaganya. Nah, pintu surga ada 8, akan ada orang yang diperebutkan yang bisa pantas masuk melalui pintu surga manapun. Dan itu contoh orangnya adalah Abu Bakar. Nah, itu hadis ke-11-nya yang menunjukkan keutamaan Abu Bakarnya dengan sabda Nabi demikian, akan ada orang yang pantas bisa bahkan diperebutkan oleh setiap pintu surga yang jumlahnya ada 8. Dan Rasulullah bersabda, wa arju antakuna minhum ya Abu Bakrin. Nah, aku berharap kamulah orangnya, minhum di antara, bukan hanya satu, makanya ini disebutnya contoh orang, ya, contoh orang yang bisa itu sampai demikian menjadi orang yang diperebutkan oleh semua pintu surga itu adalah Abu Bakar. Nah, itulah sekalian ulasannya hadis yang terakhir kemarin, yang ke-11, yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Hadis berikutnya, kalau di dalam kitab Fathul Bari nih ya, hadis berikutnya nomor 12, 13, 14, 15. Ternyata ini satu hadis yang cukup panjang. Nah, kalau di dalam kitab Fathul Barinya itu sampai kalimat mana gitu ya, nanti ya berhenti. Kemudian bagian berikutnya itu diberi lagi nomor hadis sampai kalimat
apa namanya sampai kalimat mana, kemudian lanjutannya itu diberi lagi nomor hadis. Nah, jadi nomornya ada 4. Nomor kalau di sini ya nomor 3667. Nah, bagian berikutnya dari hadis itu diberi nomor 3668. Nah, ternyata setelah saya baca, ini satu hadis itu sebetulnya. Berarti sekarang hadis ke-12 sampai 15 nih ya. Hadis ke-12 sampai 15. Nah, hadisnya an Aisyata. An Aisyata radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari nah gitu langsung terjemahnya enggak. Ini nih kalau dibaca dulu itu hadisnya ini panjang nih. Langsung diterjemah saja nih per koma per kalimat gitulah. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata wa Abu Bakrin bis sunih. Rasulullah SAW meninggal. Nah, berarti pada kejadian ini ya nih apa namanya? Hadis ini menunjukkan itunya keutamaan Abu Bakar itu nih pada peristiwa ini kelihatan nantinya keutamaan Abu Bakar nih. Rasulullah SAW meninggal sementara Abu Bakar sedang berada di satu tempatnya, yaitu As-Sunih namanya. Qala Ismailu yakni bil aliyah. Ismail mengatakan tempat tersebut itu ada di pinggiran lah, di dataran tinggi sekitar Madinah. Jadi tidak sedang, artinya ketika Rasulullah SAW meninggalnya Abu Bakar tidak sedang berada di tempat. Karena Rasulullah SAW itu meninggal di rumah beliaunya di pangkuan Aisyah itu meninggalnya Rasulullah SAW itu. Meninggalnya itu di pangkuan Aisyah, di rumahnya. Yang di mana kan Rasulullah SAW itu semua nabi, bahkannya Rasulullah SAW itu dikuburnya itu di tempat di mana beliau meninggal. Nah, beliau meninggal di dalam rumahnya yang saat itu kan rumah Rasulullah itu rumah Rasulullah SAW yang apa namanya, rumah Aisyah mungkin kita menyebutnya ya. Nah, Rasulullah meninggal di sana. Nah, karena ketika selama sakit yang kemudian meninggal, Rasulullah SAW itu minta izin kepada seluruh istrinya, nah untuk dirawat, katakanlahnya dirawat di rumah Aisyah, ya sampai meninggal di sana gitu ya. Nah, Abu Bakar sedang tidak berada di sana, di satu tempat ya yang namanya As-Sunih. Faqoma Umaru yaqulu. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat tersebut, ya Abu Bakar tidak ada nih ya. Umar bin Khattab berdiri, kemudian ia berkata, Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah, Rasulullah SAW itu tidak mati. Rasulullah SAW itu tidak meninggal. Dan demi Allah, Rasulullah SAW itu tidak meninggal. Qalat, kata Aisyah lagi, wa qala Umaru. Umar berkata, wallahi makana yaqa'u fi nafsi ila zaka. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, tadi Umar bin Khattab mengatakan demikian ya. Demi Allah, Rasulullah SAW itu tidak meninggal. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan lagi, demi Allah, makana yaqa'u fi nafsi ila zaka. Ya itulah itu yang ada di dalam pikiran
Ya, tidak ada tidak ada sebutnya apa ya? Tidak ada apapun gitu yang ada di dalam pikiran saya selain demikian. Rasulullah itu tidak meninggal. Nah, wajar, katakan aja wajar lah itunya, ini Rasulullah ya yang meninggalnya. Kalau dalam sampai gitu, kalau sampai ada di satu keluarga saja kan, di satu keluarga saja kan, kalau ada yang meninggal kan suka ada kan yang demikian, suka ada yang demikian, suka ada yang tidak percaya gitu bahwa ini yang sudah meninggal itu ya bapak apa namanya siapalah gitu ya, meninggal ke itu percaya. Apalagi itu ini Rasulullah nih ya yang meninggalnya. Ya boleh dibilang apa namanya sulit mungkin lahnya, sulit itu menerima atau sebetulnya ya kan, sulit itu menerima kejadian tersebut. Nah, Umar bin Khattab mengatakan demikian ya, demi Allah ya itulah yang ada di dalam pikiran saya. Rasulullah meninggal, enggak Rasulullah itu enggak meninggal. Ya sulit menerima lah mungkin sebutannya, ya sulit menerima itu kalau Rasulullah SAW Rasulullah itu meninggal. Walayab asannahullahu wal yaqta'anna aydiya rijalin wa arjulahum. Ini lanjutan dari yang barusan ya. Demi Allah, hanya itulah yang ada di dalam pikiran saya. Ini bahwa ini Rasul itu tidak meninggal dan pasti Allah akan membangkitkannya kembali, pasti Allah akan menghidupkannya kembali. Bisa dibayangkan kan ketidakpercayaan. Dibandingkan dengan yang tadi ini ya. Di satu keluarga saja kalau ada yang meninggal suka ada yang demikian. Ya, tidak percaya lah itunya. Tidak percaya, sulit menerima bahwa itu sudah meninggal. Wala yab'atsanallah, dan pasti Allah akan menghidupkannya, membangkitkannya kembali. Wala yaqta'anna aydiya rijalin wa arjulahum, dan Allah akan memotong ya, orang kaki tangan dan kaki orang yang mengatakan Rasulullah sudah meninggal. Nah demikian ini yang dikatakan Umar bin Khattab ya, kata Aisyah. Umar bin Khattab mengatakan demi Allah hanya itu yang ada di dalam pikiran saya. Allah pasti akan membangkitkannya kembali dan Allah akan memotong tangan dan orang-orang itu yang mengatakan Rasulullah sudah meninggal. Faja'a Abu Bakrin fakasyafa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqabbalahu. Kemudian Abu Bakar datang dan membuka kain kafan, bukan kain kafan lah, kain yang menutupi jenazahnya, jasad Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakarnya menciumnya. Itu yang dibuka itu bagian wajah itunya. Jasad Rasulullah SAW itu jasadnya, beliau sudah meninggal, jasadnya ditutupi. Nah Abu Bakar datang kemudian membuka kain penutupnya di bagian kepalanya ya. Nah, kemudian Abu Bakar menciumnya lalu berkata, bi abi anta wa ummi. Nah ini ungkapan orang Arab nih. Banyaknya dipakai nih kata-kata ini. Kalau terjemah harfiahnya ya, demi bapakku, kamu dan ibuku. Timtahayyan wa mayyita. Ini yang dikatakan oleh Abu Bakarnya kepada Rasulullah nih. Ya, demi bapakku, kamu dan ibuku, timtahayyan wa mayyitan. Engkau itu hidup dengan baik dan juga setelah meninggal. Ya, engkau hidup dengan baik dan juga setelah meninggal. Timta hayyan, jadi engkau itu baik
apakah dalam keadaan hidup, wa mayitan, demikian juga setelah meninggal. Waladzi nafsi biadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, la yuzikullahul mautatani abada. Allah tidak akan apa namanya, Allah tidak akan menimpakan atau Allah tidak akan mengenakan kepadamu 2 kali mati sampai kapanpun. Summa kharaja faqala, kemudian Abu Bakar keluar. Jadi Umar bin Khattab tadi itu bicaranya di luar, bukan di dalam rumah Aisyah, karena jasad Rasulullah kan di dalam rumah Aisyah. Kalau tadi disebutkan bahwa Abu Bakar datang kemudian membuka kain penutup jasad Rasulullah SAW, artinya itu kan di dalam rumah. Nah, bicara demikian, itunya Abu Bakar itu artinya ya sudah, itu mendapati kenyataan demikian. Rasulullah SAW sudah meninggal, bahkan kan jasadnya sudah ditutup ya. Nah, Abu Bakar mengatakan demikian, engkau hidup dengan baik, wa mayitan, demikian juga setelah mati. Demi yang jiwaku berada di tangannya, Allah tidak akan mengenakan, menimpakan 2 kali kematian kepadamu sampai kapanpun. Summa kharaja. Nah, kemudian Abu Bakar keluar itu dari rumah Rasulullah SAW. Nah, orang-orang ya para sahabat berkerumun pasti di sana gitu ya, di luar rumah Rasulullah SAW. Kemudian kemudian Abu Bakar keluar, faqala, lalu berkata, ayuhal khalif, wahai yang bersumpah. Nah, ini siapa? Abu Bakar mengatakan seperti ini ditujukan kepada Umar bin Khattab. Yang tadinya yang tidak percaya, Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah Rasulullah SAW itu tidak meninggal. Nah, Umar bin Khattab kemudian menyeru itu kepada Umar bin Khattab, ayyuhal khalif, wahai yang bersumpah. Ya, karena tadi Umar bin Khattab bicaranya diawali dengan sumpahnya, demi Allah Rasul itu tidak meninggal. Jadi apa, ditegur itulahnya, diseru nih oleh Abu Bakar, ala rislika, tenanglah kamu. Ya, wahai Umar bin Khattab lah mungkin kalau disebut namanya, wahai Umar, tenanglah. Oh, Umar bin Khattab berarti apa namanya, ya lah wajar gitulah kalaunya seorang Umar bin Khattab dengan sangat berarti sangat emosional gitulah hanya ketika Rasulullah SAW wafat, ya sampai memunculkan gitu kan ketidakpercayaan atas meninggalnya Rasulullah SAW. Nah, ini ditegur berarti oleh Abu Bakar. Ditegurnya oleh Abu Bakar. Ala rislik. Ya, wahai orang yang bersumpah, wahai Umar, tenanglah. Falamma takallama Abu Bakrin jalasa Umaru. Nah, ketika Abu Bakar bicara, Umar bin Khattab duduk. Oh, asalnya mencak-mencak. Oh, gitulah Umar bin Khattabnya. Ya, mencak-mencak karena ya bahkan tadi kan sampai mengancam, itu dalam tanda kutipnya mengancam orang-orang. Rasul tidak meninggal, nanti Allah akan menghidupkan kembali dan Allah akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan Rasulullah sudah meninggal. Ya, siapa yang berani kepada Umar bin Khattab itu kan? Tidak ada yang berani kepada Umar bin Khattab. Nah, di sini pun sudah menunjukkan Abu Bakar lah yang berani menegur, meluruskan gitu ya Umar bin Khattab. Dia mengatakan, ayyuhal halif, wahai yang bersumpah, ala rislik, tenanglah kamu. Ya, ternyata kan ketika Abu Bakar berbicara, Umar bin Khattab mengikuti, Umar bin Khattab menaati perintahnya. Ketika Abu Bakar berbicara, Umar bin Khattab duduk. Nah, kalau di dalam ini kita Fathul Barinya, nah sampai di sana kalimat berikutnya itu diberi nomor hadis lagi.
di dalam Sahih Bukhari itu ya, yang disebut dengan ini hadis riwayat Bukhari, yaitu hadis yang nah ada nomornya seperti ini. Jadi kalau ini hadis riwayat Bukhari nomor berapa gitu ya. Nah ternyata ini nomor berikutnya lanjutan ternyata nih. Nah tadi sampai di sananya Abu Bakar memerintahkan Umar bin Khattab untuk tenang. Nah ketika Abu Bakar bicara seperti itu, Abu Bakar menaati, mengikuti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, oleh Abu Bakar. Lanjutannya nih, kemudian Abu Bakar tahmid khutbah, bicaranya khutbah berarti lah ini kategori ini kalau sudah dimulai dengan tahmid. Fahamidallaha Abu Bakrin wa asna alaih. Kemudian Abu Bakar menyampaikan khutbahnya diawali dengan ya seperti orang khutbahnya memulai dengan innal hamdalillah misalnya, atau alhamdulillahillazi dan seterusnya. Ya, kemudian Abu Bakar bertahmid disebutnya ya. Abu Bakar bertahmid dan memuji Allah. Waqala, kemudian Abu Bakar berkata, ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wah, ini nih kata-katanya luar biasa nih ya dari ini Abu Bakar nih. Tahmid dulu nya tadinya. Jadi kan Abu Bakar itu datang gitu kan, kemudian masuk ke rumah Rasulullah SAW, ya mendapati Rasulullah sudah meninggal, jasadnya sudah ditutupi dengan kain. Kemudian Abu Bakar membuka kain penutup jasadnya di bagian kepalanya, kemudian menciumnya, lalu keluar, dan ya itu melihat Umar bin Khattab lagi mencak-mencak. Kemudian Abu Bakar kan memerintahkan Umar bin Khattab untuk tenang. Nah Umar bin Khattab ternyata menuruti. Lalu Umar bin Khattab duduk. Nah kemudian Abu Bakar nih menyampaikan sesuatu nih ya ini kepada orang-orang para sahabat yang hadir. Tahmid dulu sebelumnya. Nah kemudian mengatakan seperti ini. Ala, perhatikan, camkan lah gitunya, ini tanbih ada banyak kalau dalam bahasa Arab. Camkan, perhatikan. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ini diawali dengan demikian nih ya. Ya sekaligus kan untuk meyakinkan, berarti kan untuk meyakinkan nih kepada ini Umar bin Khattab nih yang tidak percaya gitu, tetap tidak percaya Rasulullah sudah meninggal. Barang siapa menyembah Muhammad SAW, sesungguhnya Muhammad SAW sudah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Ya luar biasa nih di awalnya nih dengan kalimat demikian ya, karena memang kenyataannya kan Rasulullah SAW sudah meninggal. Barang siapa menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad SAW itu sudah meninggal. Barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati. Waqala, dan Abu Bakar membacakan ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Abu Bakar melanjutkannya dengan membacakan ayat. Ini surat Az-Zumar ayat 30. Ya, kita sambil lihat ayatnya ya. Ini yang dibacakan oleh Abu Bakar nih. Surat Az-Zumar ayat kasabaraha surat Az-Zumar teh. Ayat
ayat 30 nih yang dikutipnya oleh Abu Bakar. Ya segitu memang ayatnya sekiannya, innaka mayyitun. Nah, ini pernyataan dari Allah ya di dalam ayat ini, innaka, ka-nya itu domir mukhatab, artinya ya ajakan kata ganti orang kedua, dan yang diajak bicaranya satu orang, kamu laki-laki, Rasulullah berarti yang dimaksud di dalam ayat ini. Nah, adapun ini rangkaiannya gitu ya. Rangkaiannya ayat 29-nya Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang hamba sahaya laki-laki yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama kedua keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, baru ke ayat ini, innaka mayyitun, sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan mati, wa innahum, dan mereka juga sama, artinya ya, wa innahum mayyitun. Nah, ayat ini kan apa namanya sihnya, dari rasa ketidakpercayaan, sulit menerimanya itu karena apa namanya, kalau bahasa kitanya ya kaitan emosional yang sangat kuat tentunya antara Umar bin Khattab dengan Rasulullah SAW. Wajar gitulah kalau sampai memunculkan ketidakpercayaan demikian. Nah, apa Umar bin Khattab tidak tahu ayat ini? Umar bin Khattab itu hafal Quran. Sampai dimunculkan, sampai dibacakan gitunya oleh oleh Abu Bakar, innaka mayyitun, sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan mati, wa innahum mayyitun, dan mereka pun akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasirun. Kemudian sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu. Nah, tapi ini saja nih yang dimuat oleh yang dikutip, yang dibacakan oleh Abu Bakar, pernyataannya ayat Al-Quran itu Allah sudah berfirman demikian, kamu wahai Muhammad akan mati, dan mereka pun akan mati. Kemudian satu lagi yang Abu Bakar membacakan satu ayat lagi. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul fa afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqabaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ini yang dibacakan ayat keduanya oleh Abu Bakar, surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun, dan bukanlah Muhammad itu melainkan hanya seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul, sudah lalu, sudah lewat, sudah lampau sebelum Rasulullah itu, Rasul jamaah dulu juga sudah banyak, berarti kan artinya dulu juga sudah banyak utusan-utusan Allah, dan semuanya kan sudah tidak ada, sama semuanya sudah meninggal, utusan Allah juga meninggal, itulah ya. Dan bukanlah Muhammad itu melainkan seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, sungguh sebelum Rasulullah ini sudah banyak rasul-rasul yang Allah utus, dan semuanya sudah tidak ada, semuanya sudah meninggal. Apa imata au kutila, apakah jika dia Muhammadnya, kan di sini disebut namanya wama Muhammadun, dan apakah jika Muhammad SAW itu meninggal atau terbunuh,
In qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali ke belakang, mundur? Ya, ternyata itu kan imam secara umumnya dari ayat ini nih. Apakah jika beliau wafat atau terbunuh, kalian akan kembali jahiliyah? Karena kan sebelumnya jahiliyah. In qalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali mundur, berjalan mundur, artinya kalian akan kembali mundur menjadi jahiliyah. Kalau para sahabat sih nggak ada, kalau para sahabat nggak ada yang setelah Rasulullah meninggal itu mundur lagi. Tapi kalau umat Islam secara umum, ya banyak. Rasulullahnya sudah tidak ada kan, jelas hari ini kan Rasulullah sudah tidak ada orangnya, sosoknya. Sama kan kena juga oleh ayat ini. Apakah kalau Rasulullah SAW itu meninggal, apakah kalau Muhammad SAW meninggal, kalian umat Islam akan berjalan mundur? Iya, ternyata kembali lagi banyak gitu orang Islam itu yang menjadi jahiliyah. Ini ayat ini ya paling sesuai nih ditafsirkan, dijelaskan oleh hadis yang diantaranya hadis yang nanti di akhirat itu akan ada orang-orang yang bergerombol, sekelompok orang itulahnya, yang mendatangi telaga Rasulullah SAW, dihalangi oleh malaikat. Kemudian Rasulullah menanyakan, kenapa mereka umatku? Orang Islam berarti. Kenapa mereka dihalangi? Mereka itu umatku. Kemudian diberitahu oleh malaikat yang menghalangi dan yang menghalangi mereka untuk minum di telaga Rasulullah. Innaka la ta'lamu innahum masyau 'alal qahqara. Kamu tidak tahu, mereka inilah orang-orang yang berjalan mundur kembali menjadi jahiliyah setelah engkau tidak ada. Ini ayatnya, padahal Allahnya mempertanyakan. Istifham inkari namanya kan yang seperti ini, question tag, bukan untuk dijawab, tapi itu kan, tapi apa kalian mau kembali jadi jahiliyah kalau Rasulullahnya meninggal? Kan bukan untuk dijawab kan. Justru ini maknanya adalah berhati-hatilah. Artinya kan, berhati-hatilah kalian, jangan sampai ketiadaan Rasulullah SAW itu menyebabkan kalian itu mundur, balik lagi menjadi jahiliyah. Paling terasa mungkin ya, paling terasa langsung ya oleh Rasulullah SAW yang mengalami hidup sejaman dengan Rasulullah. Kemudian mereka mengalami Rasulullahnya meninggal. Nah, padahal kan ayat ini diturunkan kapan? Ya, ayat ini diturunkan kapan? Kan jauh, berarti kan sebelum Rasulullahnya meninggal. Bukan ketika Rasulullah meninggal, bukan. Artinya Allah sudah mewanti-wanti sejak lama sebelumnya nih, Allah sudah menurunkan ayat seperti ini. Dan bukan hanya untuk para sahabat, untuk semua orang Islam sama. Apa kalian akan mundur kembali, balik lagi menjadi jahiliyah kalau Rasulullah meninggal? Wa may yanqalib ala aqabaihi fala yadurrallaha syai'a. Barang siapa yang benar nih ternyata malah mundur, malah balik lagi, kembali lagi menjadi jahiliyah, maka hal itu sama sekali tidak akan memadorotkan Allah sedikit pun. Nah, ada apa-apa, apalagi dengan hadis yang kemarinnya di bab mujahadah, di hadis yang terakhirnya. Andai ini semua makhluk, kalau saya katakan tanggunglah, jangan manusia cuma 1-2 orang, manusia yang puluhan ratusan orang, semua manusia tambah dengan semua jin, tanggung semua ciptaan Allah, andai semuanya bersepakat untuk mencelakakan Allah, nggak akan bisa.
memadorotkan Allah, membahayakan, mencelakakan, nggak akan bisa. Ya, apalagi kalau hanya beberapa orang Islam, katakanlahnya beberapa orang Islam yang ternyata setelah Rasulullah meninggal itu benar nih seperti yang Allah wanti-wanti. Ini kan makanya ini bukan pertanyaan, ini adalah warning, ini wanti-wanti, hati-hati. Ya, jangan sampai ketiadaan setelah wafatnya Rasulullah SAW itu orang Islam itu kembali mundur, kembali menjadi jahiliyah. Nah, padahal kalau pun itu terjadi maka hal itu tidak akan memadorotkan Allah sedikit pun. Justru sebaliknya nih lanjutan ayatnya. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan memberi pahala balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, Abu Bakar sampai di sana nih. Ya, Abu Bakar tadi kan keluar dari rumah Rasulullah SAW ke masjid, berarti kan karena rumah Rasulullah itu kan nempel ke masjid. Keluar masuk rumahnya itu, keluar rumah berarti langsung ke masjid. Kalau pulang dari masjid langsung masuk rumah berartinya karena nempel rumahnya. Nah, Abu Bakar keluar dari masjid dan kemudian inilah yang disampaikannya oleh Abu Bakar sampai di sana, membacakan 2 ayat. Dan yang pertama surat Az-Zumar yang isinya menyatakan bahwa kamu wahai Muhammad akan mati, demikian juga dengan mereka. Dan kemudian satu lagi ininya bahwa yang kedua berarti poinnya yang diambil oleh Abu Bakar dari ayat ini adalah hati-hatilah kalian berarti. Nah, bagian itunya yang diambil oleh Abu Bakar. Hati-hatilah kalian. Kenyataannya sekarang benar Rasulullah sudah meninggal. Hati-hatilah kalian. Ini Allah sudah mewanti-wanti seperti ini. Apa kalau Rasulullahnya meninggal kalian mau balik lagi menjadi jahiliyah? Itunya pesan itu yang ingin disampaikan oleh Abu Bakar nih kepada para sahabat. Kemudian di lanjutannya itu yang disampaikan oleh Abu Bakar sampai di sana. Nah, lanjutannya adalah fana syajana suyabguna, lah mulailah orang-orang malah serempak kayak gitulah. Orang-orang ya para sahabat berarti malah serempak sekarang semuanya menangis tersedu-sedu, semuanya nangis tersedu terisak gitulah ya. Qala wajtama'atil ansoru. Nah, kalau kejadian di masjidnya sampai di sana gitu ya. Qala wa qad istama'atil ansoru ila Sa'd bin Ubadata fi Saqifati Bani Sa'idah. Kaum Ansor nih, kaum Ansor ya. Kaum Ansor kemudian mereka pergi kaum Ansornya. Kemudian mereka pergi menuju Sa'ad bin Ubadah di tempat pertemuan Bani Sa'idah. Ya, tempat pertemuan mungkin kalau sekarang ininya gedung serbaguna gitu atau aula gitu. Tempat pertemuan kaum Ansornya di kaum Ansor, kemudian mereka berkumpul semuanya menghampiri mendatangi Sa'ad bin Ubadah. Ini Sa'ad bin Ubadah sahabat yang cukup terkenal, jumlah hadisnya juga lumayan banyak nih. Sa'ad bin Ubadah ya orang berpengaruhnya dari kalangan kaum Ansor. Nah, kaum Ansor kemudian mereka mendatangi Sa'ad bin Ubadahnya di tempat pertemuan Bani Sa'idah. Faqalu, nih kaum Ansor nih ya mengatakan minna amirun wa minkum amir. Nah, ternyata ini nih ya ada suara begini berarti untuk kami kelompok Ansor akan ada pemimpin. Wa minkum, dan itu dari kalian kaum Muhajirin amir.
apa namanya, seolah seperti ini, untuk kami kelompok Ansor kami akan mengangkat pimpinan, dan untuk kalian kaum Muhajirin silakan angkat pimpinan untuk kelompok Muhajirin. Fazahaba ilaihim Abu Bakrin As-Siddiq wa Umar ibnul Khattabi wa Abu Ubaidah tabnu Al-Jarrah. Nah, kemudian nih Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. 3 orang nih ya. Datang ke ini nih, mendatangi tadi balai pertemuan. Alah. Balai pertemuan kaum Ansor. Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, berangkat ke sana nih menuju ke apa namanya, tempat pertemuan kaum Ansor tadi. Fazahaba Umaru yatakallamu, kemudian Umar bin Khattab berkata, fa'askatahu Abu Bakrin. Ya, Umar bin Khattab berkata, tapi kemudian oleh Abu Bakar diperintahkan untuk diam. Jadi seolah-olah aduh cik atunya ieu teh Rasulullah nage baru saja meninggal. Geus aya we itu diomongeun gitu teh. Diomongeun rek naraon cenah kaum Ansor teh. Mereka mau apa? Mereka mau jadi sekarang ini misah aya apa? Kami kelompok Ansor punya pemimpin sendiri, silakan Muhajirin. Diomongeun ini datangani oleh 3 orang nih. Umar ketika sampai di sana, Umar bin Khattab berkata, tapi kemudiannya diperintah untuk diam oleh Abu Bakar. Wa kana Umaru yaqulu. Nah, Abu Bakar memerintahkan Umar bin Khattab diam itu ya, sebelumnya nih Umar bin Khattab mengatakan demikian. Wallahi ma araddu bidzalika illa anni qad hayyatu kalaman qad ajabani khasyitu an la yablughahu Abu Bakrin. Nah, Abu Bakar sebelumnya Umar mengatakan demikian. Ya, demi Allah, aku tidak bermaksud demikian, kecuali sungguh aku sudah mempersiapkan satu kalimat itu, mempersiapkan kalau tertulis dia aku sudah mempersiapkan ini nih yang akan dibacakan, yang aku yang menurut Umar bin Khattab ini yang apa namanya, karena situasinya tadi kan seolah-olah kaum Ansor kan itu mau apa namanya, jadi memisahkan gitulahnya antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Umar bin Khattab itu sudah menyiapkan nih apa yang akan dia katakan, yang menurut Umar bin Khattab, nah ini ya kalimat yang pas nih untuk disampaikan. Yang aku khawatir itu tidak terpikir, tidak tersampaikan oleh Abu Bakar. Summa takallama Abu Bakrin fatakallama ablagon nas. Ternyata ini nih sekali lagi barusan nih Umar bin Khattab mengatakan seperti ini. Demi Allah, aku tidak bermaksud apapun dengan hal tersebut, kecuali sungguh aku sudah menyiapkan gitulahnya apa yang akan disampaikan kepada mereka, yang menurutku, kata Umar bin Khattab, ini nih pas nih untuk situasi seperti itu. Nah, aku khawatir itu tidak tersampaikan oleh Abu Bakar. Nah, setelah Abu Bakar kan memerintahkan diam, nah, Umar bin Khattab diam, kemudian Abu Bakar berbicara. Dan ternyata Abu Bakar berbicara ablagon nas, betul-betul sangat menunjukkan apa namanya ya. Ini nih Abu Bakarnya, ketika Abu Bakar bicara dalam situasi seperti itu kan ya, dalam situasi seperti itu Abu Bakar berbicara, dan ketika berbicara itu benar-benar ini ablagon nas ya, menunjukkan kematangan pemikiran,
benar-benar menunjukkan ke apa namanya kepemimpinan. Karena kan sebelumnya kan sudah diarahkan oleh Rasulullahnya ketika beliau masih hidup kan sudah banyaknya Rasulullah mengarahkan setelah beliau tidak ada itu untuk Abu Bakar tuh yang menjadi khalifah pengganti pemimpin. Nah ini di sini terlihat nih dengan kata-kata seperti ini. Abu Bakar memerintahkan Umar bin Khattab untuk diam. Kemudian Abu Bakar berbicara, fatakallama ablagon nas. Nah, ketika berbicara ini benar nih, sangat menunjukkan Abu Bakar itu tadinya kematangan pemikirannya tentang kepemimpinannya, tentang kebijakannya, tentang keilmuannya, tentang keutamaannya. Ini sangat terlihatnya saat itu ya. Ketika Abu Bakar bicara. Faqala fi kalamihi. Nah, Umar bin Khattab, Abu Bakar, salah satunya yang dikatakan oleh Abu Bakar adalah nahnul umara'u wa antumul wuzaro. Kami adalah pemimpin dan kalian adalah apa wazir tanya. Kalau dalam catur teh mah ini rajanya, ini perdana menterinya. Kami kaum Muhajirin adalah pemimpin dan kalian kaum Ansor adalah menterinya, patihnya, perdana menterinya. Faqala Hubab bin Munzir. Nah, salah seorang dari kaum Ansor namanya Hubab bin Al-Munzir mengatakan, "La wallahi, nggak bisa. Demi Allah, la naf'alu, kami nggak mau." Nih Abu Bakar tadi mengatakan demikian. Nahnul umaro, kami adalah pemimpin Muhajirin nih. Dan kalian kaum Ansor itu adalah apa tuhnya? Wakil anggap begitunya. Kami pemimpin, kalian adalah wakil. Salah seorang dari Ansor Hubab bin Al-Munzir mengatakan, la wallahi, tidak. Demi Allah la naf'alu, kami tidak akan menerima. Ya, kami tidak akan menerima, tidak akan melaksanakannya. Minna amirun wa minkum amirun. Dari kami ada pemimpin, dari kalian silakan ada pemimpinnya. Faqala Abu Bakrin. Kemudian Abu Bakar berkata lagi, la, tidak demikian. Walakinnal umara'u wa antumul wuzaro. Kami adalah pemimpin, kalian adalah wakilnya. Hum awsatul arabi. Ya, hum awsatul arabi daron wa a'rabuhum ahsaban. Ini nih tahu alasannya seperti ini nih. Kalau apa namanya? Muhajirin itu kan orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Kami pemimpin, kalian wakilnya. Ini alasannya nih. Abu Bakar mengatakan orang-orang Muhajirin itu awsatul arabi daron. Itu adalah pusatnya Arab. Awsatul Arab ya. Muhajirin Mekah itu pusatnya Arab. Ternyata banyak sekarang yang mengungkapkan bahwa Ka'bah itu pusatnya dunia. Bukan hanya Arab gitunya, bahwanya Ka'bahnya itu adalah pusatnya dunia. Ya kalaupun kota Mekah ya Allah kan sebetulnya yang menempatkan, yang menentukan Ka'bah itu di sebelah sana. Dan sekarang kan banyak yang mengungkapkan bahwa ya inilah pusatnya dunia itu adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Di Abu Bakar mengatakan seperti ini, orang-orang Muhajirin atau orang-orang Muhajirin itu adalah awsatul arabi daron, itu adalah penduduk penghuni dari pusatnya Arab itu di sana. Mekahnya yang Muhajirin ini kan dari Mekah. Wa a'rabuhum ahsaban, dan paling Arab gitu. Yang paling Arab. Jadi entah berapa ribu tahun ya, entah berapa ribu tahun dari
pertama kali kan Mekah itu dihuni oleh orang itu adalah ketika Nabi Ismail ditempatkan di sana oleh itu saya tuh Nabi Ibrahim karena kan mulainya ada orang di Mekah itu adalah ketika Allah yang memerintah nih. Allah yang memerintah untuk kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar istrinya dan Ismail yang masih bayi untuk dibawa kalau di Quran disebutnya ke satu lembah, satu dataran rendah yang tidak ada tumbuhan apapun. Biwadin goiri dzar'in surat naon eta teta itu ya ada perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menempatkan dan meninggalkan Hajarnya istrinya dan Nabi Ismail itu di sana. Nah sebentar nih kira ayatnya ya no perintah Allah di sana teh. Nah di Muhajirin di Mekah itulah pertama kali Mekah dihuni orang oleh Hajar istri Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan terus berada di sananya sampai kemudian kan ketika ketika Nabi Ibrahim datang lagi, Nabi Ismail sudah bisa diajak bicara, sudah mengerti kalau diajak bicara. Lalu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dibantu oleh Ismail. Nah dari dari keluarga mereka nih, dari keluarga mereka Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail, lahirlah syariat kaifiat ibadah haji tawaf itu napak tilas. Dulu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu meletakkan batu-batunya itu 7 keliling tuh sampai yang paling atas. Kemudian kan sa'i antara Safa dan Marwah itu kan Hajar mencari airnya karena kemarin di sana kan gak ada air, padahal di ayatnya pun nu kita guys ke sugan itu. Surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Paingan di Mekah lencak wae aya. Paingan di Mekah kesemak wae aya. Iya doa Nabi Ibrahim ternyata. Nih ayatnya nih. Ini surat Ibrahim ya, ini perkataan Nabi Ibrahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Baitullah yang di sini ya inda baitikal muharram. Jadi Masjidil Haram saja sampai sekarang kan sebutannya. Ini masjidnya sudah ada belum sih? Belum kan sebetulnya. Ka'bahnya sudah ada belum? Belum. Tapi Nabi Ibrahim sudah bicara seperti ini kepada Allah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu Baitullahnya yang terhormat. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Ini doa Nabi Ibrahim ya. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Sono wae ke Mekah mana, tapi sebagian sih udah doakan ke Nabi Ibrahim. Ternyata di sini nih ya, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia itu tah cenderung condong ada keterkaitan gitu tah ke Mekah, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.
bener oleh Allah kan doa Nabi Ibrahim diijabah. Leunca wae aya di Mekah mah. Padahal kan Mekah itu batu aslinya seperti ini. Jangankan pohon besar, rumput satu saja nggak ada. Lembah semuanya batu. Nah, Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail itu di sana. Nggak ada air, ya pastilah itu karena itu batu. Ketika Hajar mencari air, Nabi Ibrahimnya sudah pergi ya. Nabi Ibrahimnya sudah pergi diperintah oleh Allah, tinggalkan, pergi kamu dan jangan menoleh lagi. Hajar kan memanggil-manggil, kenapa ditempatkan di sini? Ya, karena kan saya kira Siti Hajarnya istrinya Nabi Ibrahim kan berpikiran atau garing udah jadi kere di dia. Air nggak ada, tempat berteduh nggak ada, mau hidup bagaimana di sini di sana. Tapi tayanya ya boleh juga disebut di situ ada ya naluri gitu seorang ibu karena kan Nabi Ismail masih bayi. Nabi Ismailnya diletakkan diletakkan di tanah katakanlahnya. Hajarnya mencari air sampai lari dari Sofa ke Marwa, dari Marwa ke Sofa sampai 7 kali bolak-balik, nggak ada air, memang nggak ada, tapi karena fata morgana dikejar airnya nggak ada, dikejar balik lagi nggak ada. Kemudian setelah 7 kali kembalilah itu Hajar ini menemui Nabi Ismail yang dibaringkan di tanah, ternyata sudah keluar air sampai sekarang. Nah itulah sumur Zam-Zam. Tahap pertama Mekah ada dihuni orang itu oleh Nabi Ismail. Sementara Rasulullah SAW turunan siapa? Orang-orang Quraisy gitunya, orang-orang Mekah. Ya inilah nih kalau Abu Bakar mengatakan seperti ini. Kau muhajirin itu Ausatul Arabi Daron, itulah pusatnya Arab. Wa a'rabuhum ahsaban, dan mereka paling Arab, begitulah. Muhajirin itu paling Arab. Kalau kaum Ansor blasteran Arab lagi, Arab. Kaum Ansor lebih Arab katakanlah itu. Jadi ini yang dikatakan Abu Bakar demikian. Fabayi'u Umar bin Al-Khattabi wa Aba Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini Abu Bakar berkata seperti ini. Berbaiatlah kalian, artinya akuilah sebagai pemimpin. Abu Bakar yang memerintah, baiatlah kalian kepada Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Malah bukan kepada saya, kata Abu Bakar. Faqala Umaru, kemudian Umar berkata, bal nubayiuka, justru kami baiat kepadamu. Ini kata Umar bin Khattabnya. Soal demikian, jangan kepada saya atau Abu Ubaidah, justru kami berbeat kepadamu. Nubayi'uka anta fa antas sayyiduna wa khairuna. Nih kata Umar bin Khattab nih, fa antas sayyiduna, engkaulah nih, kepada perkataan Umar bin Khattabnya kepada Abu Bakar, engkaulah pemimpin kami, engkaulah manusia terbaik kami, dan engkaulah wa ahabbuna ila Rasulillah SAW, engkaulah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Fa akhadha Umaru biyadihi fa baya'ahu wa baya'ahun nas. Kemudian Umar bin Khattab memegang tangan Abu Bakar, kemudian berbaiat, bahasa Arabnya dalam arti Umar bin Khattab lah yang mempelopori, mendahului semua untuk mengakui Abu Bakar sebagai khalifah. Ya, Umar bin Khattab memegang tangan Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab mengakui kekhalifahan atau mengakui Abu Bakar sebagai khalifah, dan ternyata diikuti oleh semua orang. Wabaya Hunas, dan semua orang pun ya kemudian mengikuti Umar bin Khattab, berbaiat atau mengakui Abu Bakar sebagai ya tadilah, engkaulah pemimpin kami. Faqala qailun,
Kemudian ada yang biasa sepleterannya ya haming beraming nu gimana. Kemudian ada seseorang yang berkata, qataltum Sa'dabna Ubadah. Tadi kan Sa'ad bin Ubadahnya yang orang kaum Muhajirin kan mendatangi Sa'ad bin Ubadah. Nih ada yang mengatakan seperti ini. Wah, kalau begitu ini mematikan Sa'ad bin Ubadah nih, menjatuhkan Sa'ad bin Ubadah. Kurang lebih demikian nih, ada orang yang mengatakan demikian. Wah, kalian ini sudah menjatuhkan, sudah merendahkan Sa'ad bin Ubadah. Ada yang mengatakan demikian. Umar bin Khattab menimpali qatalahullah, mudah-mudahan Allah membinasakannya. Malah ininya oleh Umar bin Khattab dikatakan demikian. Wah, kalian ini mau mematikan, merendahkan nih Sa'ad bin Ubadah. Umar bin Khattab malah mengatakan mudah-mudahan Allah membinasakannya sekalian, muncul orang sekalian, mudah-mudahan saja Allah membinasakannya kalau demikian. Nah kemudian masih sambungannya nih ya dari Aisyah. Nah kalau ini diberi nomor lagi nih dari Aisyah. Nah, kemudian Aisyah berkata, syakhosoba sorun Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala. Ini di saat ini hadis yang sampai di sana berarti tadinya selesailah sampai di sana. Satu lagi lah tanggung yang ini nih. Aisyah berkata, sakhosoba sorun basorun Nabi SAW. Nah ini peristiwa meninggalnya Rasulullah di pangkuan Aisyah. Pandangan Rasulullah sudah membelalak ke atas, itunya Rasulullah sudah memandang ke atasnya. Tentu dalam kondisi yang amat sangat lemah kan Rasulullah ketika hampir wafat. Pandangan Rasulullah SAW terbelalak melihat ke atas dan terucap nih dari lisan Rasulullah SAW, firrofiqil a'la, aku segera menemui ar-rafiq yaitu kekasihku. Ya, Rasulullah mengatakan demikiannya, aku akan segera menemui kekasihku al-a'la yang maha tinggi. 3 kali Rasulullah mengatakan demikian. Ininya di pangkuan Aisyah gitu, matanya sudah mungkin katakanlah disebutnya kan sudah terlihat kosong, itunya melihat ke atas. Rasulullah mengatakan, aku segera menemui kekasihku yang maha tinggi. Nah, beliau mengucapkannya 3 kali. Kemudian Aisyah mengisahkan sampai selesai hingga meninggal. Nah, Umar bin Khattab ngadat, kita tanya lamun dipanjangkeun. Umar bin Khattab kan tadi kan ngadat, tidak percaya Rasulullah meninggal. Nah, kemudian Aisyah melanjutkan, famakana min khutbatihima min khutbatin illa nafa'allahu biha. Nah, apa yang kata 2 khutbah di sini disebutnya ya, apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu ya, itu apa namanya, illa nafa'allahu biha, itu Allah memberi manfaat dengan khutbah tersebut. Laqad khawafa Umarun nasa, sungguh Umar bin Khattab itu telah membuat orang-orang takut. Semuanya diancam oleh Umar bin Khattab. Sungguh Umar bin Khattab itu telah membuat orang-orang takut. Laqad khawafa Umarun nasa fa inna fihim lanifaqan faraddahumullahu bidzalika. Sungguhnya pada mereka, ini kata Aisyah nih ya, pada mereka itu nah ini nih hal yang demikian itu ada kemunafikan. Ini agak panjang sihnya penjelasannya nih. Faraddahumullahu bidzalika, kemudian dengan khutbah tadinya Abu Bakar kan khutbah, Allah mengembalikan mereka kepada tracknya, yaitu kembali kepada Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran kan ada pernyataan bahwa Rasulullah itu akan meninggal. Nah, dan sekaranglah waktunya.
Nah, jadi semuanya menerima, kemudian semua termasuk Umar bin Khattab lahnya tadi yang paling mencak-mencak, paling tidak percaya. Akhirnya bisa dikendalikan, itulah situasinya. Kemudian di satu lagi nih, Summa laqad bassara Abu Bakrin an-nasal huda. Nah, ternyata nih sangat juga tadinya menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Sungguh Abu Bakar sudah apa namanya ya, menunjukkan kematangan pandangannya kepada orang-orang sehingga orang-orang tetap terpimpin. Wa arrafahumul haqqo allazi alaihim, dan Abu Bakarlah yang mengingatkan tentang al-haq kepada orang-orang. Ini diambil atau bercermin dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kemudian kan kejadian kaum Ansor mau memisahkan diri. Ini kata Aisyah, nah ini ada kemunafikan nih kalau seperti ini. Nah, Abu Bakar lah yang tampil gitu kan. Ini yang ini Imam Bukhari memuat hadis ini itu pada keutamaan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar datang, kemudiannya berbicara dan sebagainya lah itunya yang dilakukan oleh Abu Bakar. Nih Abu Bakar lah orang yang sangat menunjukkannya kematangan pandangannya, tadinya kepemimpinannya, kebijaksanaannya, dan membimbing gitu orang-orangnya untuk tetap berada di atas al-haq. Dan Abu Bakar yang mengingatkan orang-orangnya tentang al-haq tersebut. Wa kharaju bihi, dan orang-orang bubar. Ya, wa kharaju bihi yatluna, dan orang-orang bubar yatluna, mereka membacakan wama Muhammadun illa rasulun. Ya, ketika orang-orang apa namanya bubar tadinya, tadi dari balai pertemuan deh, dari balai pertemuan. Ketika orang-orang bubar, mereka membacakan ayat wama Muhammadun illa rasulun. Ya, inilah yang harus disadarkan seperti ini. Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, dan sungguh telah, ini surat Ali Imran ayat 144 tadi lah. Nah, sampai di sana nih ya, hadisnya akan menerangkan, mengisahkan terkait wafatnya Rasulullah SAW, di mana sebelum wafat sebetulnya kan Rasulullah sudah banyak mengisyaratkan bahwa pengganti beliau itu adalah Abu Bakar. Jadi hadis sebelumnya juga kan sudah disampaikan deh ya. Ada seorang ibu-ibu kan bertanya kepada Rasulullah. Lalu si ibu ini terakhir menanyakan, kalau saya datang lagi engkau sudah tidak ada, saya harus menemui siapa? Rasulullah menyebut datang ke Abu Bakar. Banyaklahnya isyarat-isyarat seperti itu. Nah, ternyata ya inilah dibuktikan oleh Abu Bakar. Tentunya tidak salah pilihan Rasulullah SAW, bahwa setelah beliau tidak ada, orang terbaiklah yang memimpin kaum mukminin. Kalau Muhammad bin Khattab tadi kan malah gitulah aja, malah mencak-mencak, malah gaplok sih ku aing maut dikieu hiji-hiji ku Umar bin Khattab. Wani sih nyebut Muhammad paeh ku aing di yang diaperkat sih Umar bin Khattab. Mencak-mencak, marah-marah Umar bin Khattab. Kalau di hadis lain mah yang ketika mencak-mencak seperti itu, nah setelah dibacakan, tapi nah ini hebatnya Umar bin Khattab juga nya. Setelah dibacakan, Umar bin Khattab yang sedang berdiri langsung lemas, dia tertunduk, terjatuh di atas lututnya, katakanlah sedang berdirinya, terjatuh di atas lututnya, ya kemudian ya tertunduklah setelah dibacakan ayat oleh Abu Bakar. Lepas gitunya Abu Bakar pun menyadari, menyadari akhirnya. Nah, kalau di dalam hadis lain ada
kejadian demikian itunya. Umar bin Khattab mencak karena tidak percaya, yang berani mengatakan Rasulullah meninggal aku penggal kepalanya, nanti Allah akan menghidupkan lagi, tunggu sebentar lah, gitulah Umar bin Khattab itu percaya sih aja. Begitu dibacakan ayat oleh Abu Bakar, nah lemas langsung tertunduk lah gitunya di atas, berdiri di atas lutut disebutnya, berdiri di atas lututnya tertunduk menerima akhirnya. Nah, ini di sini kan sangat menunjukkan kematangan Abu Bakar, kepemimpinan Abu Bakar ditaati oleh Umar bin Khattab yang sedang mencak-mencak pun. Jadi taati kan oleh Umar bin Khattab. Malah kan tadi disebutkan bahwa yang pertama mengakui Abu Bakar sebagai khalifah itu Umar bin Khattab, yang kemudian kan diikutilah oleh seluruh sahabat. Tafsilatah lumayan panjang sih hadisnya ya. Intinya kan tetapnya ini masih tentang keutamaan Abu Bakar. Nah, dalam hadis tadi itunya ditunjukkan itu keutamaan Abu Bakar itu terkait peristiwa meninggalnya Rasulullah SAW. Masih ada berapa nih hadisnya? 23 ya pokoknya nama. baru 15 sampai yang barusan. Ini hadisnya luar biasa nih terkait dengan Abu Bakar ini ternyata nih.